Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, dimanapun berada, yang di luar kota, di luar pulau, baik yang ada di studio, kita percaya bahwa hari ini kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Bahwa kita juga yang di rumah pasti sehat semua, kuat. Jadi meskipun dalam masa pandemi ini kita tetap datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Saya undang kita semua jemaat yang di rumah, kita bangkit berdiri, ajak suami istrinya, ajak ya ini kanan kiri depan belakang, kita bangkit berdiri, kita mau muji, kita mau menyembah Tuhan. Amin. Yang di rumah bisa lambaikan tangan, angkat tangannya biar saya bisa melihat bahwa ada feedback dari sini. Bisa angkat tangannya. Yes, amin. Berarti suara saya kedengaran. Yes, kita mau muji, memuliakan nama Tuhan. Yes. Oh, kami percaya Tuhan di dalam Engkau bahwa ada kepastian. Kami percaya Tuhan. Yo. Oh, katakan. Yo. Oh, selangkah demi selangkah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan,
Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Amin. Kesetiaanmu besar di dalam Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam amin hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Katakan lagi yuk, yang kencang yuk. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai. Katakan sekali lagi. Bila kau Bila pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai. sama-sama katakan. Oh, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan katakan lagi. kesetiaanmu besar di dalam Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang Aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. katakan. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Yes. Kaulah yang besar di dalam kami. Amin. Amin. Dialah yang besar di dalam hidup kita. Amin. Dan Dialah yang baik. Amin. Yes. Sebab Tuhan baik. Katakan yuk, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan, Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Kita mau masuk lebih lagi di hadapan Tuhan. Amin.
Oh, kami mau masuk lebih lagi. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan apa? Dengan penuh Pujian. suka di hadiratnya. Nyanyi besarkan. Agung Katakan namanya. puji. Puji Yakublah sangkakala. Oh, Musik dan tarian semua memenuhi bumi di surga. Dengan senang hati Sebab Tuhan naikkan baik. pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Tuhan baik. Engkau baik. Sebab Tuhan baik. Baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yes. Kita mau katakan lagi. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Saya persilakan kepada jemaat Tuhan kita bangkit berdiri yang ada di rumah. Sama-sama kita memuji Tuhan. Nyanyi besarkan agung namanya. Katakan puji. Puji Yakublah sangkakala. Kami senang memuji Allah kami. Hadiah. Yeay. Semua makhluk Di di bumi di surga. dengan senang hati. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Kita mau katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Baik. Oh. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Maka tak pernah berhenti kebaikan-Mu. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, Engkau baik. Sebab Tuhan baik. Kita katakan lagi. Anugerahnya Sebab kekal Tuhan, selamanya. Dia baik, sangat baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Sebab Tuhan Tuhan, baik. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, Engkau baik. Tuhan baik. Oh, amin, amin, amin. Sebab Tuhan baik. Baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, amin. Allah kita baik. Yes. Sama-sama kita katakan. Anugerahnya kekal selamanya. Yesus baik. Mari kita bersorak-sorai balai bagi Allah kita. Dialah yang baik. Oh,
datang kepada Tuhan lebih lagi. Mari kita melihat segala kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mempunyai rencana yang penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tapi rancangan-Mu selalu baik bagi setiap kami. Bagi setiap kami Tuhan. Oh, amin Tuhan. Kau baik. Amin. Musim boleh berganti Tuhan, tapi kebaikan-Mu selalu ada. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Katakan tak pernah berubah. Sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara. di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan, terima kasih. di rambutku Tak akan akan terjatuh. terjatuh Amin. tanpa Tanpa seizin. seizin-Mu. Oh, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Yes Tuhan, kami percaya Engkau tetap Allah yang baik. Kasih-Mu selalu ada. Yes Tuhan. Oh, kami mau katakan musim akan selalu benar Tuhan, tapi kasih Tuhan, oh kasih-Mu selalu abadi dalam hidup kami. Kami percaya tak akan berubah. Amin. Sampai selamanya. Katakan ku tetap percaya. Percaya. Oh, ku yakin Tuhan Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Karena burung di udara Engkau pun pelihara Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menolong kami. Sebab Allah kami begitu baik. Menolongku, amin. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami mau katakan Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
permasalahan kita, apapun problema kita, Tuhan tak pernah berhenti berbuat baik. Dia selalu menolong, Dia selalu menjaga, Dia selalu memberkati. Oh, mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan selalu menolongku. Amin. Kami percaya Tuhan, meskipun di masa pandemi ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan kami selalu baik. Dia selalu memberikan rencana yang penuh damai sejahtera, rencana yang begitu baik. Oh, Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Yes, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dia selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan setiap kami dan peliharaku seumur hidup. Dia selalu, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, mari jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau katakan bahwa Dialah yang baik. Dia sangat baik. Bahkan dalam keadaan apapun yang kita rasakan, bahwa Dia Allah yang baik. Dia sangat baik. Dalam keadaan terhimpit pun, Dia selalu baik. Oh, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Dia Allah yang tak pernah berubah. Dia selalu baik. Oh, Kau baik Tuhan. Engkau baik. Oh, Kau selalu ada, bahkan di masa pandemi Kau selalu baik. Kau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau baik, Kau baik Tuhan. Biarlah bala-bala pada masa. Oh, terima kasih. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Biarlah basa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Allahku yang baik. Oh,
Saya persilakan kepada Pak Dikson. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia buat setiap kami. Tuhan. Engkaulah penolong kami yang sejati Tuhan. Dalam setiap situasi kehidupan kami tahu sumber pertolongan kami ada daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur kalau kami mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami, kota benteng kami, perlindungan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Penjagaan-Mu begitu sempurna buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami jemaat-Mu mau terus bergantung dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus menaruh pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Bergantung penuh dengan Engkau Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sedang ingin berbicara buat setiap kami Tuhan. Engkau ingin menyatakan sesuatu yang baru buat setiap kami Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Karena hati-Mu begitu ingin meluapkan sesuatu kepada setiap kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau memberi respon yang terbaik dari setiap kami Tuhan. Untuk memberi telinga yang terbaik untuk mendengar perkataan-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Roh-Mu yang bekerja di antara setiap kami Tuhan. Yang mewahyukan sesuatu yang daripada Engkau untuk setiap kami Tuhan. Urapi saya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun saya untuk menyampaikan sesuatu yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Maka Engkau akan berbicara buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami serahkan waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom buat kita semua. Dimanapun kita berada, baik yang ada di Samarinda atau di kota-kota lain, saya ucapkan selamat hari Minggu buat setiap kita. Kita bersyukur hari ini kita dapat bersekutu kembali gitu ya, meskipun lewat Zoom, tapi kita percaya persekutuan kita hari ini adalah persekutuan bersama dengan Yesus Kristus. Karena di dalam setiap kita ada Roh Kudus yang menaungi setiap kita. Dan kita percaya kita ada dalam satu roh, kita menyembah Allah yang benar. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan sesuatu buat setiap kita. Hal ini juga yang beberapa hari ini sedang saya renungkan dan saya bagikan juga di tempat kami gitu ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada setiap kita agar setiap kita menjaga sesuatu yang berharga yang Tuhan pernah berikan buat setiap kita. Ada banyak hal yang berharga yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Panggilan kita adalah sesuatu yang berharga. Sama seperti Paulus mengatakan bahwa dia mengejar sesuatu yang berharga. Bahkan dia menganggap sampah segala sesuatu yang dulu yang dia anggap sesuatu yang berharga bagi dia dianggap sampah. Karena ada sesuatu yang lebih berharga dari semuanya itu, yaitu panggilan surgawi. Dan ada banyak hal lagi yang berharga dalam diri kita yang diberikan oleh Tuhan pada setiap kita. Nah, oleh sebab itu,
kita harus menjaga apa yang berharga yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Kenapa kita harus menjaganya? Karena kalau kita tidak menjaganya, hal itu bisa hilang daripada kita. Untuk itu kita harus menjaga apa yang berharga dalam diri kita. Yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Nah, kita buka firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Yohanes 10 ayat 10. Ini ayat yang sudah tidak asing buat setiap kita Bapak Ibu. Kita buka di dalam Yohanes 10 ayat 10. Ini menjadi ayat hafalan kita juga gitu ya. Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri hanya datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa di sini yang disebut dengan pencuri itu? Pencuri itu adalah iblis, gitu ya. Pencuri akan mencuri sesuatu yang berharga dalam setiap kita saat kita tidak menjaganya. Ada satu kejadian Bapak Ibu, ini kejadian nyata, terjadi dengan kami gitu ya. Kira-kira 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Mungkin 2 minggu yang lalu gitu ya. Baru-baru ini. Rumah kami dimasuki oleh pencuri atau maling gitu ya. Di hari itu ada acara keluarga, ada keponakan saya yang ulang tahun. Jadi saya itu pas hari Sabtu, saya dan istri dan anak saya dari paginya kami ke rumah keluarga gitu ya. Dari paginya ke rumah keluarga sampai malam, karena malamnya setelah acara di tempat keluarga, saya langsung mengunjungi salah satu komsel kami gitu ya, yang ada di dekat kampus gitu. Kebetulan hari itu juga mereka mengadakan ibadah komsel, jadi saya datang untuk mengunjungi mereka gitu. Nah setelah itu jam 10 saya kembali ke tempat keluarga, sekitar jam 11 kami pulang gitu. Pulang ke rumah gitu. Awalnya keluarga bilang nginap di sini aja gitu, kasihan si kecil gitu. Tapi karena kami nggak bawa pakaian gitu ya, jadi kami harus tetap pulang. Jadi diantarlah pakai mobil gitu. Sampai di rumah kira-kira jam 11 kami sampai di rumah. Sampai di rumah anak-anak saya sudah tidur gitu ya. Kami masuk kamar. Baring gitu, istri saya juga udah mulai tidur. Semua pintu rumah sudah kami kunci. Pintu di depan, pintu di belakang, di dapur udah terkunci semuanya. Gitu. Memang sebelumnya, berapa bulan sebelumnya, tetangga kami yang paling ujung itu kecurian. Jadi maling itu datang pas malam hari, ternyata jendela, dia masuk lewat jendela gitu. Mungkin tetangga itu nggak tutup rapat gitu ya. Jadi pas malam hari, pencuri itu datang waktu orang-orang udah terlelap. Akhirnya ada HP yang hilang gitu ya. Nah, karena itu jadi kami antisipasi. Jadi jendela kami teralis Bapak Ibu. Jadi jendela sudah kami teralis gitu. Nah, malam itu 2 minggu yang lalu semua pintu sudah dikunci. Pintu depan, pintu belakang sudah dikunci gitu. Nah, akhirnya kami tidur. Anak dan istri saya sudah tidur. Tapi saya masih belum tidur, saya masih baring gitu ya, di kamar gitu. Saya masih baring di kamar sambil megang HP gitu. Tiba-tiba saya lihat kok pintu kamar kami itu mulai terbuka gitu. Terbuka pelan, terbuka begini gitu. Memang pintu kamar kami ini kalau hujan dan angin, karena cuma diganjal aja begini ya. Kalau hujan dan angin memang dia akan terbuka sendiri gitu, pelan gitu. Tetapi malam itu nggak ada hujan, nggak ada angin gitu. Jadi saya terdiam, saya lihat pintu itu kok terbuka pelan gitu. Setelah itu mulai membesar, bukanya mungkin sekitar segini, udah terbuka gitu ya. Saya lihat kok ada kepala yang muncul gitu ya. Ternyata kepala malingnya gitu. Ternyata malingnya udah masuk ke dalam rumah kami gitu. Siap untuk mengambil barang-barang. Saya lihat laptop saya gitu ya ada karena pagi itu saya pakai laptop, jadi laptopnya ada di
di depan kasur gitu, handphone kami gitu ya. Kalau kami terlelap mungkin itu udah nggak ada gitu. Saya lihat kok ada kepala yang muncul gitu. Wah, ini kan manusia. Saya langsung teriak, saya langsung bangun, saya kejar gitu ya. Ternyata dia lari cepat betul gitu. Ternyata pintu dapur, pintu antara dapur dan karena dapur dan rumah kami ini terpisah gitu ya, ada pintu yang membatasinya gitu. Ternyata dia sudah mempersiapkan itu, dia udah buka itu lebar supaya nanti kok lari dia loss aja gitu. Jadi saya lari, saya kejar dan saya teriak malam itu, maling, maling, saya kejar gitu ya. Akhirnya tetangga bangun, kami kejar tapi nggak dapet gitu. Jadi saya bingung, dia lewat mana ini gitu. Kami merasa udah aman gitu ya, karena semua pintu sudah terkunci rapat, pintu depan dan pintu belakang udah terkunci rapat. Gitu. Setelah saya perhatikan gitu ya, ternyata dia lewat di atas plafon. Karena kebetulan di dapur kami itu ada sisa bata antara dinding dan atapnya, ada sisa bata yang belum sampai di atap gitu. Ternyata dia lewat di atas itu gitu. Akhirnya dia bisa masuk gitu ya. Kalau saya tidak terjaga, maka ada sesuatu yang berharga dalam rumah kami yang sudah diambil gitu. Karena pencuri itu datang mencuri, bukan mencuri sesuatu yang tidak berharga. Dia pencuri itu pasti mencari sesuatu yang berharga. Yang diincernya adalah sesuatu yang berharga. Dia nggak mungkin ambil piring, kalau itu piring biasa gitu ya, ambil apalah gitu. Tapi kalau dia udah masuk, dia akan mengincar atau mencari sesuatu yang berharga. Akhirnya saya merenungkan tentang hal ini gitu ya. Akhirnya kami udah tutup semuanya gitu ya. Pintu aksesnya udah dibuat gembok semuanya gitu. Jadi saya merenung tentang hal ini Bapak Ibu. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri akan mencuri sesuatu yang berharga dalam diri kita saat kita tidak menjaganya. Dan pencuri mencuri sesuatu yang berharga dalam diri kita. Mungkin ini analisis saya ya, mungkin si pencuri itu udah mengintai gitu. Dia udah tahu kami seharian pergi ke rumah saudara. Mungkin dia tunggu sampai malam, oh ternyata mereka nggak pulang, ternyata mungkin mereka ini nginap, mungkin begitulah gitu. Jadi pencuri itu dia mengintai, bersiap sedia saat ada peluang maka dia akan masuk. Saat terbuka celah maka dia akan masuk. Jadi saya berpikir, saya sudah merasa aman, semuanya udah ditutup, ternyata ada celah gitu. Ada sedikit celah gitu. Dan si pencuri tidak pernah tidak menyia-nyiakan kesempatan celah itu untuk dia masuk gitu. Nah, demikian juga dengan si pencuri itu, si iblis itu, dia menunggu setiap saat, setiap waktu, kapan kita membuka celah atau kapan kita lengah. Karena pencuri itu, dia nggak pernah ngasih tahu gitu ya. Kok ada yang ngasih tahu itu bukan pencuri. Waktu itu pencuri itu nggak datang dulu ke saya. Nggak bilang, Pak Dikson siap-siap ya, nanti malam sekitar jam 12, saya mau datang mencuri di rumah Bapak. Gitu. Nggak ada. Namanya pencuri itu, namanya kecurian itu, pasti yang kecurian itu tidak sadar kalau ada sesuatu yang hilang. Kalau ada yang dicuri. Hal ini juga bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. Saat kita tidak menjaga sesuatu yang berharga dalam diri kita. Dan akhirnya kita lengah, dan akhirnya kita membuka celah, sedikit saja celah, maka si pencuri itu datang mencuri sesuatu yang berharga dari setiap kita. Jadi saya merenungi tentang kejadian ini. Gitu. Akhirnya Yohanes 10 ayat 10 ini sudah berkata sangat jelas sekali. Gitu. Ada sesuatu yang harus kita jaga dalam diri kita. Kita jangan sampai lengah.
Karena si pencuri itu selalu siap sedia di setiap saat menunggu kesempatan yang tepat. Namanya dia pencuri. Dia menunggu kita tidak sadar. Kenapa akhirnya pencuri itu datang pada malam hari? Karena pada malam hari, rata-rata kita tidak terjaga, Bapak Ibu. Rata-rata kita tidak terjaga, rata-rata kita tidur. Saat kita mulai lengah, maka si pencuri datang untuk mencuri sesuatu dalam diri kita. Iblis bisa mencuri damai sejahtera yang ada pada kita. Iblis bisa mencuri sukacita. Iblis bisa mencuri pengharapan yang ada dalam kita. Akhirnya terkadang kita menjadi orang-orang yang khawatir, orang-orang yang seperti kehilangan pengharapan. Kalau kita tidak menjaga itu dengan baik, terbuka celah, kita tidak awas, maka pencuri datang untuk mencuri. Maka tidak sedikit orang mengalami hal-hal seperti ini, Bapak Ibu. Bisa terjadi dalam dirinya. Yang awalnya dia mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan yang membuat dia bergelora, membangkitkan gairahnya. Gairah akan Tuhan itu luar biasa sekali dalam dirinya. Hasratnya akan Tuhan itu luar biasa. Berjalannya waktu, tiba-tiba ada yang hilang. Hasrat akan Tuhan sudah tidak ada lagi. Gelora yang dulu dimiliki sudah tidak ada, mulai memudar. Salah satu penyebabnya adalah pasti ada sesuatu yang dicuri. Situasi seperti apa yang rentan untuk kita akhirnya mengalami hal itu, Bapak Ibu? Ini bagi anak-anak muda. Lebih cenderung ke sana. Saat kita sudah mulai sudah mulai terlena gitu ya. Terlena dengan situasi dan keadaan. Hal itu bisa membuat kita akhirnya lengah. Saat kita sudah mulai terbawa situasi. Saat kita ada banyak hal yang membuat kita terlena, banyak hal yang membuat kita terbawa oleh situasi. Kesibukan kita pun bisa membuat kita akhirnya terbawa situasi, terbawa keadaan. Dalam pekerjaan kita, mungkin awalnya kita menemukan kenapa kita harus ada di sana. Tetapi waktu kita sudah mulai terlena dengan kesibukan kita dalam pekerjaan kita, gitu. Bukan berarti kita tidak boleh sibuk, Bapak Ibu. Karena saya pernah mengalami hal ini gitu. Kadang-kadang pekerjaan itu bisa mengasihkan. Saat dia mengasihkan itu membuat kita terlena gitu. Kita habis-habisan gitu ya. Bukan tidak boleh, boleh gitu. Tetapi yang harus kita pegang, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap tahu kenapa kita ada di tempat itu, kenapa kita ditempatkan di tempat itu. Itu yang harus ada, yang harus kita ingat dan harus kita pegang. Saya pernah mengalami sesuatu seperti ini. Waktu saya melakukan itu, awalnya saya mendapatkan itu dari Tuhan dan saya excited sekali gitu melakukannya. Karena saya dapatkan itu dari Tuhan. Tuhan yang minta untuk saya lakukan itu gitu. Wah, saya excited sekali, saya bergairah sekali. Akhirnya saya sudah mulai melakukannya gitu. Saya kerjakan itu. Wah, ternyata asik gitu. Wah, sukacita sekali saya kerjakan itu gitu. Nah, karena saya keasikan gitu ya, akhirnya saya terlena. Padahal memang awalnya dari Tuhan memang gitu. Tetapi karena saya mengerjakannya akhirnya terlena, akhirnya terbuai dengan situasi gitu ya. Akhirnya saya lupa tentang apa yang sudah Tuhan taruhkan untuk saya lakukan itu. Akhirnya saya tersadar.
Saat-saat itulah celah terbuka, Bapak Ibu. Kita harus menjaga sesuatu yang berharga dalam diri kita. Kita harus menjaga sesuatu yang berharga yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jadikan itu seperti barang berharga yang kita simpan, yang kita jaga dengan baik. Karena itu adalah sesuatu yang berharga. Kembali lagi saya katakan, pencuri datang, dia bukan mencuri sesuatu yang tidak berharga. Pasti dia mencari sesuatu yang berharga. Ini harus kita sadari, Bapak Ibu. Kondisi apa lagi yang membuat kita tidak berjaga-jaga? Kondisi apa yang membuat kita akhirnya tidak was-was gitu ya? Saat fokus kita sudah mulai teralihkan. Saat fokus kita, yang awalnya kita berfokus kepada Tuhan, mulai teralihkan kepada yang lain. Kita nggak akan sadar kalau ada yang dicuri dari setiap kita. Saat fokus kita sudah mulai teralihkan. Sudah mulai fokus kepada hal yang lain. Titik pandangan kita sudah mulai beralih kepada hal yang lain. Yang kita utamakan sudah mulai beralih kepada hal yang lain. Disitulah tempat yang paling rentan untuk akhirnya setiap kita membuka kesempatan. Kita buka di 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Sadarlah. Ini peringatannya, sadarlah. Ini buat setiap kita. Sadarlah buat saya dan buat Bapak Ibu. Firman Tuhan mengingatkan kita, sadarlah dan apa? Berjaga-jagalah. Jangan sampai kita nggak sadar gitu ya. Jangan sampai karena kita terbawa situasi, terbuai dengan keadaan gitu ya. Akhirnya kita tidak sadar, akhirnya kita tidak berjaga-jaga. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita adalah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa? Karena lawanmu, si iblis, si pencuri tadi, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena lawanmu, si iblis, si pencuri itu berkeliling. Dia akan mencari siapa yang tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Makanya perlu bagi setiap kita berjaga-jaga setiap saat. Berjaga-jaga setiap waktu. Supaya apa yang berharga yang pernah Tuhan berikan bagi kita itu tidak hilang. Saat kita lengah, maka si pencuri itu datang. Mencuri sesuatu yang berharga. Maka dari itu kita penting untuk berjaga-jaga. Ini sering saya lihat di kalangan anak muda gitu ya. Dan pernah terjadi juga dengan orang-orang yang saya layani. Awalnya luar biasa. Suatu ketika saya nggak pernah melarang untuk berteman dengan orang lain gitu ya. Akhirnya berteman dengan teman-teman di kampusnya dan sebagainya gitu ya. 1, 2, 3, 4 hari masih menjaga nilai-nilainya. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, karena kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita itu gampang sekali dipengaruhi. Gitu. Akhirnya karena bersama-sama dengan mereka 2, 3 minggu, 4 minggu, akhirnya
sepertinya mulai ada chemistry gitu ya. Wah, kita ini seperjuangan, sepenanggungan gitu ya. Akhirnya sering pergi sama-sama, makan sama-sama gitu ya, main sama-sama dan sebagainya gitu. Nah, situasinya akhirnya mulai mengasihkan gitu. Akhirnya karena situasi mulai mengasihkan bersama-sama dengan mereka, akhirnya mulai terlena. Akhirnya tidak berjaga-jaga. Disitulah kesempatan bagi si pencuri itu untuk mencuri sesuatu. Tiba-tiba 4 bulan, 5 bulan kemudian, akhirnya disitulah sadar. Ternyata ada yang hilang dari saya. Apa yang terjadi? Iblis bukan hanya sedang mencuri saja, tetapi dia membuat sebuah intimidasi. Udah, jangan lagi datang ke pembimbingmu. Coba lihat selama ini. Kamu udah begini, udah sama teman-temanmu. Kan cara kerjanya pencuri kan begitu. Karena kenapa? Karena kita terbuai dengan situasi dan kondisi. Itu bisa terjadi bagi teman-teman yang baru masuk ke dunia kerja ya gitu. Gak mungkin kita tidak bergaul dengan teman-teman di tempat pekerjaan kita. Akhirnya kita sering hangout bareng dengan mereka gitu ya. Itu sah-sah saja. Tidak masalah gitu. Tetapi yang harus kita sadari adalah kita harus tetap berjaga-jaga. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Supaya apa? Supaya kita tidak terbawa oleh suasana. Supaya kita tetap sadar bahwa kita ditempatkan di tempat itu ada sesuatu yang Tuhan taruhkan atas kita. Itu yang terus kita pegang. Kadang-kadang saya juga mengalami itu Bapak Ibu. Saya turun ke tempat pekerjaan dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Akhirnya hari Sabtu saya merenungkan, loh, kok semua dari hari Senin sampai Sabtu yang saya kerjakan di sana, kok saya semuanya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kantor. Roh Kudus itu luar biasa, menolong kita. Dia akan mengingatkan kita untuk kita berjaga-jaga. Roh Kudus ingatkan saya, kau harus sadar, kenapa engkau ada di tempat itu? Itu yang tidak boleh engkau lupakan. Kau boleh banyak pekerjaan, kau boleh disibukkan oleh banyak pekerjaanmu. Tetapi yang harus kau pegang dan kau ingat, kau harus sadari bahwa ada sesuatu yang kutaruhkan, mengapa aku tempatkan kau di situ. Akhirnya saya buat satu cara yang lain untuk mengingatkan saya, untuk membuat saya berjaga-jaga. Kalau saya turun kantor, saya selalu bilang sama Tuhan, entah itu di atas motor waktu saya berangkat, saya bilang, Tuhan, hari ini saya mau bekerja. Dan hari ini saya mau siap. Siap untuk apa? Siap untuk melakukan apa saja yang akan kau kerjakan lewat saya hari ini di kantor. Saya menjadi pribadi yang mau mempersiapkan diri. Bersiap untuk pekerjaan baik itu. Supaya apa? Saat saya datang ke kantor, kalau waktu itu Tuhan mau mempertemukan salah satu orang teman kantor kepada saya udah siap. Karena dari awal saya sudah mempersiapkan diri. Karena saya tahu kenapa saya ditempatkan di tempat pekerjaan saya. Itu pola yang saya lakukan sekarang untuk menjaga. Karena Tuhan bilang, sadarlah. Jangan sampai nggak sadar. Itu yang harus kita pegang dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa sadar dan berjaga-jaga? Fokus kita harus dikembalikan kepada fokus yang semula. Kalau semula kita mendapatkan, contohnya kita ditempatkan di suatu tempat pekerjaan, kita dapatkan itu dari Tuhan. Jangan pernah beralih dari fokus itu. Jangan pernah beralih dari fokus itu.
Fokuslah pada itu. Itulah proyek utama kita. Pekerjaan-pekerjaan kantor harus kita selesaikan. Tetapi proyek utama yang harus kita garap adalah apa yang sudah Tuhan taruhkan atas kita untuk tempat itu. Itu adalah proyek utama yang harus kita garap. Dan itu adalah sesuatu yang berharga. Dan si pencuri pun tahu kalau itu adalah sesuatu yang berharga. Maka dari itu dia menunggu kita lengah untuk mencurinya daripada kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap sadar dan berjaga-jaga. Kita buka di Efesus 6. Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Efesus 6 ayat 13 sampai 18 saya akan bacakan buat kita. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikannya dengan diselesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirah keadilan. 15. Kakimu berkasutlah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bagaimana kita bisa sadar dan berjaga-jaga? Yang kedua adalah kenakanlah selengkap senjata Allah. Selengkap loh ya, berarti lengkap. Kenakanlah selengkap senjata Allah. Apa itu selengkap senjata Allah? Berbaju zirahlah keadilan. Berketoponglah keselamatan itu firman Allah gitu ya. Pedang roda yaitu firman Allah gitu. Saya pernah sering nonton film-film perang kolosal gitu ya, zaman dulu. Di zaman dulu Bapak Ibu, setiap kota itu pasti berkubu atau ada temboknya mengelilingi kota itu. Fungsinya adalah untuk menjaga serangan musuh dari luar. Nah, dan di setiap tembok itu, di tembok-tembok itu, maka berdirilah prajurit-prajurit yang 24 jam bergantian untuk berjaga-jaga. Kalau kita pernah nonton film-film perang kolosal, pasti kita akan melihat itu. Mereka akan berkeliling di tembok kota itu, berjaga-jaga 24 jam bergantian. Mereka berjaga-jaga bukan hanya sekedar pada saat ada ancaman. Bukan hanya sekedar saat ada situasi perang. Tetapi dalam setiap keadaan, setiap waktu, mereka tetap berjaga-jaga berkeliling tembok itu. Nah, kalau kita lihat prajurit-prajurit yang berjaga-jaga itu, tidak ada satupun di antara mereka yang tidak berpakaian lengkap, pakaian perang. Semuanya diperlengkapi dengan pakaian perang. Agar kenapa? Agar saat mereka berjaga-jaga, musuh datang, mereka sudah ada dalam posisi siap.
Karena sudah dilengkapi dengan alat perang. Akan menjadi konyol Bapak Ibu, kalau ada orang berjaga-jaga, prajurit berjaga-jaga, tapi dengan tangan kosong. Tidak diperlengkapi dengan perlengkapan perang. Maka saat datang musuh menyerang, dia tidak bisa melawan. Karena tangan kosong. Tapi berjaga-jaga yang benar adalah mengenakan selengkap senjata perang, peralatan perang. Itu berjaga-jaga yang benar. Nah, firman Tuhan bilang, mari setiap kita berjaga-jaga dengan mengenakan selengkap senjata Allah. Supaya kita bisa melawan panah api dari si iblis. Kalau tidak, kita seperti orang-orang yang tidak ada perlindungannya gitu ya. Panah api dari si iblis itu langsung nancep-nancep aja gitu. Tetapi kalau kita ada mengenakan selengkap senjata Allah, maka kita dapat bertahan melawan panah api dari si iblis. Tipu muslihat dari iblis. Nah, ini yang harus kita kenakan setiap saat, setiap waktu. Dimanapun kita berada. Karena kembali lagi, di 1 Petrus tadi mengatakan bahwa musuh kita, si iblis itu, si pencuri itu, berkeliling, bersedia. Untuk apa? Saat dia melihat ada yang lengah, maka dia akan menelannya. Saat pencuri itu melihat ada yang lengah, ada celah sedikit saja terbuka, maka dia akan masuk dan menjarah, mencuri sesuatu yang berharga. Jadi mari kita, apapun profesi kita, dimanapun tempat kita bekerja, kita harus sadari. Kita harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Karena kita tahu ada sesuatu yang berharga dalam diri kita yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita harus menjaga itu dengan baik. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu. Firman yang sudah kita dengar itu harus kita jaga. Harus kita pegang. Bukankah di firman Tuhan mengatakan tentang perumpamaan penabur benih itu? Ada benih yang ditabur di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan mengambil benih itu. Firman yang kita dengar harus kita pegang, harus kita jaga. Karena firman itu adalah sesuatu yang berharga, Bapak Ibu. Dan si pencuri pun tahu bahwa itu sesuatu yang berharga. Itu yang harus kita sadari. Supaya dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, kita tetap menjadi orang-orang yang tidak pernah keluar dari track. Kita menjadi orang-orang yang tetap berjalan terus. Menjadi penerobos-penerobos. Ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita terus ingatkan. Firman Tuhan, salah satu kelengkapan senjata Allah adalah firman Tuhan. Bagaimana caranya firman Tuhan itu bisa mengambil bagian di dalam hati dan pikiran kita setiap saat. Kalau bahasa saya, bisa firman Tuhan itu yang terus mengintervensi pikiran kita. Saya juga belajar untuk itu. Itu juga yang saya terapkan. Kemarin saya lagi nulis sesuatu gitu ya, karena apa namanya, SMKS kemarin saya diminta untuk bagikan tentang otoritas Alkitab. Gitu. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Yang saya lihat saat ini adalah, mungkin karena kita ini udah masuk di era revolusi industri 4.0 gitu ya, karena semuanya dituntut untuk cepat, praktis gitu.
Ada plusnya, ada minusnya. Gitu. Jadi, apalagi anak muda sekarang ada di dalam era itu. Artinya, pengen sesuatu yang lebih cepat, instan, dan praktis. Jadi kecenderungan orang-orang zaman sekarang adalah saat mengalami masalah, saat mengalami persoalan, saat mengalami tantangan, dan sebagainya, orang lebih cenderung mencari quote-quote atau kata-kata bijak. Karena quote-quote atau kata-kata bijak itu sesuatu yang praktis. Untuk membangkitkan gairahnya. Bukan lagi yang berlari kepada firman Tuhan. Bukan lagi yang mencari apa kata firman tentang apa yang sedang saya alami. Tetapi lebih mencari quote-quote dan kata-kata bijak. Memang saat kita membaca quote-quote yang bagus-bagus dan kata-kata bijak yang bagus, itu menggairahkan. Ya, kembali lagi saya katakan, jiwa kita itu gampang dipengaruhi. Wah, luar biasa, cocok nih kata bijak ini buat keadaanku saat ini. Cocok nih quote-quote ini. Wah, akhirnya kita bergairah. Sepertinya kita bangkitkan. Tetapi kita jarang untuk berlari kepada firman. Untuk mencari apa kata firman. Karena sesuatu yang baik belum tentu benar. Tetapi sesuatu yang benar pasti baik. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan bukan hanya sekedar baik, Bapak Ibu. Tetapi dia adalah kebenaran. Maka yang kita cari adalah kebenaran. Bukan hanya sekedar baik. Jadi apakah tidak boleh membaca kata-kata bijak atau quote-quote? Kalau saya katakan boleh-boleh saja. Asalkan quote-quote dan kata-kata bijak itu sesuai dengan kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kata bijak dan quote itu sesuai dengan kebenaran? Kalau di dalam diri kita tidak ada kebenaran. Tidak ada firman Tuhan. Bagaimana kita bisa membedakannya? Jadi yang lebih utama adalah firman Tuhan. Yang lebih utama adalah firman Tuhan. Saat firman itu mempengaruhi pikiran kita. Saat firman Tuhan itu mengintervensi pikiran kita setiap saat. Maka saat kita mau melakukan sebuah keputusan, mau melakukan sebuah apapun itu yang mau kita lakukan, maka pikiran kita akan terkoneksi dengan firman Tuhan. Itu yang menjagai kita. Itu yang menjagai kita. Jadi firman itu sangat penting. Makanya saya bersyukur sekali. Dulu saya pernah ikut SMKS gitu ya. Di SMKS itu banyak sekali ayat-ayat hafalan. Waktu itu saya tidak mengerti, langsung mengerti. Hari itu waktu saya menghafal ayat itu. Dan saya disuruh oleh kakak PA untuk membaca Alkitab. Memang waktu membaca Alkitab tidak langsung mengerti. Tetapi taat saja untuk membaca dan menghafalkan ayat. Supaya apa? Supaya firman itu mengambil tempat di dalam hidup kita. Saya mengertinya kapan Bapak Ibu? Saya mengertinya 5 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian saat saya mengalami sesuatu dan Roh Kudus ingatkan ayat yang pernah saya hafal, ingatkan ayat yang pernah saya baca dan Roh Kudus mengilhamkannya bagi saya. Disitulah saya mengerti. Karena kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah pengilhaman Roh Kudus. Karena firman Tuhan itu adalah di firman Tuhan berbicara segala tulisan yang diilhamkan Allah. Firman Tuhan itu diilhamkan Allah. Jadi Roh Kudus yang mengerti dan memahami apa maksud dari firman itu. Saat firman itu mengambil tempat dalam hidup kita, maka firman itu nanti akan Roh Kudus sampaikan, memberikan pengertian kepada kita. Tapi kalau tak ada firman dalam diri kita, apa yang akan Roh Kudus ingatkan? Di SMKS kemarin saya katakan, kok nggak ada firman dalam diri kita nggak pernah menghafal ayat, kita tidak pernah membaca firman, terus apa yang akan Roh Kudus ingatkan pada kita? Film Korea.
Waktu kita ngalamin masalah, tiba-tiba Roh Kudus bilang, bukankah ada film Korea berkata demikian? Kan nggak begitu. Firman Tuhan yang ada di dalam setiap kita itu akan Roh Kudus ingatkan kepada kita. Karena Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Maka penting sekali untuk kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Pegang itu, karena firman Tuhan adalah sesuatu yang berharga. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, saya mau katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri. Mencuri sesuatu yang berharga dalam diri kita. Sesuatu yang berharga akan dicuri dari kita saat kita tidak menjaganya. Untuk itu mari kita jaga apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hasrat dalam diri kita itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita jaga. Api yang Tuhan berikan pada kita, kita jaga. Firman yang sudah Tuhan berikan pada kita, kita jaga. Bahkan panggilan yang sudah Tuhan berikan pada kita jaga. Karena itu adalah hal yang berharga yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Jangan memberi celah sedikit pun. Jangan terlena. Jangan terbawa oleh situasi. Asik itu tidak masalah. Dengan teman-teman kita bisa asik, bisa hangout, itu sah-sah saja. Tapi saya mau katakan, dalam semuanya itu, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Supaya kita jangan lengah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang berharga dalam diri kami yang sudah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Firman berkata Engkau datang beri hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan kepada setiap kami. Engkau memberikan sesuatu yang berharga bagi kami. Untuk itu kami mau katakan kami mau jaga itu. Kami mau sadar dan kami mau berjaga-jaga. Kami nggak mau biarkan sesuatu yang berharga dalam setiap kami dicuri. Bawa kami untuk berjaga-jaga dalam hidup kami itu. Ingatkan setiap kami Roh Kudus saat kami sudah terlena oleh situasi dan kondisi. Oleh kesibukan kami, oleh sesuatu yang mengasihkan bagi kami. Ingatkan kami Roh Kudus. Engkau penolong bagi setiap kami. Supaya kami terus berjaga-jaga. Supaya kami terus memegang apa yang sudah Kau taruhkan dalam setiap kami. Kami kerjakan dengan baik. Karena itu adalah hal yang berharga yang Kau percayakan kepada kami. Kami mau pegang itu. Kami tidak mau kehilangan satupun dari apa yang sudah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami mau jaga itu. Karena itu adalah sesuatu yang berharga Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah berharga Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat GKKDN Kristo Tuhan. Mau terus tetap sadar dan berjaga-jaga Tuhan. Mengenakan selengkap senjata Allah. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, kami tetap mengenakan selengkap senjata Allah. Untuk kami berjaga-jaga dengan benar. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biar Roh Kudus-Mu yang mengingatkan ini pada setiap kami Tuhan. Supaya hasrat kami, gairah kami, terus berkobar di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terus kita berpegang pada firman Tuhan. Amin ya.
saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Jadi baik yang di rumah gitu, jadi bisa sekarang dengan mudah kita bisa memberikan persembahan, tidak perlu uang cash, kita bisa gesek ya kan, itu ada barcode-nya, transfer. Jadi saya mengajak pada jemaat yang di rumah, mari kita tetap memberikan persembahan kita kepada Tuhan, bahkan perpuluhan melalui aplikasi-aplikasi yang ada yang telah disediakan tim multimedia. Amin ya. Sama-sama kita rindu untuk memberikan persembahan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari untuk kita bangkit berdiri. Semua musuh gemetar. Katakan, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan lagi. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dasar. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan dengan iman, semua musuh gemetar. Oh, hey, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu
katakan bagilah kita. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada di pihak bahkan di sisi kami. Tuhan tolongku, selalu menjagaku. Selain diramuku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Luar biasa Tuhan. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Kita katakan lagi sama-sama. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Oh, Dia mengenyangkanku. Saya persilakan kepada Pak Dikson untuk menutup ibadah kita. Dan peliharaku seumur hidupku. Mari setiap kita jemaat Tuhan, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pekerjaan baik-Mu di dalam setiap kami, jemaat-Mu yang ada di GKKDN Kristo. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu buat hidup kami. Dan kami terus mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Dan kami, jemaat-Mu, mau bersama-sama menjadi the one di dalam Engkau. Untuk menggenapi apa yang sudah Kau tentukan buat setiap kami. Untuk mengerjakan apa yang sudah Kau tentukan buat setiap kami. Dan kami percaya, Engkau akan menolong setiap kami. Engkau akan memelihara setiap kami. Engkau akan memberkati setiap kami. Engkau akan menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah dalam hidup kami terus membangun persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu menjadi bagian buat setiap kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berjaga-jaga dalam hidup kami Tuhan. Menjaga sesuatu yang berharga yang sudah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Untuk kami kerjakan. Untuk kami lakukan. Terima kasih buat firman. Biarlah firman-Mu mengambil tempat di dalam hati kami. Sebagai tanah yang subur. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami.
untuk perkataan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat setiap kami. Biarlah berkat pertolongan, penyertaan Roh Kudus terus melingkupi setiap kami. Dalam pekerjaan kami. Dalam profesi kami. Dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami mau ada di sana. Untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Oleh karena pertolongan Roh-Mu. Jemaat Tuhan. Ketahuilah. Tuhan menolong kita senantiasa. Tuhan akan bersama dengan kita senantiasa. Oleh sebab itu, mari setiap kita berdiri dengan tegak. Dan lakukan apa yang sudah Tuhan firmankan buat setiap kita. Berkat yang daripada Tuhan. Pertolongan daripada Roh Kudus. Terus menyertai setiap kita. Untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.